Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5? Sehat semuanya? Ya, mohon maaf videonya terlambat karena Ustadz dari tadi rapat sampai baru selesai ya. Di sini kita perkenalkan, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada ustadzah yang mendampingi Ustadz setiap saat. Ini ada Ustadzah Reni. Wah, dia lagi main HP. Ada Ustadz Dodi. Wah, ada Ustadz Dodi tuh di sana. Nah, kelihatan. Nah, itu semua. Nah, anak-anakku, seperti biasa sebelum kita mulai, nanti kita akan belajar tentang PPKN sama IPS. Nah, tugasnya nanti adalah menganalisa video ya, menganalisa video. Jadi nanti ada video informasi kalian analisa. Nah, kita ngaji dulu surat Al-Insan ya. Surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن
يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Nah, anak-anakku, itu tadi pembacaan surat Al-Insan ya. Di rumah jangan lupa sering-sering dibaca. Nah, untuk selanjutnya silakan kita simak video, yaitu proses dari padi sampai menjadi beras ya, sampai dipasarkan ya. Apa saja? Nah, tugasnya nanti Ustadz bukakan ya, Ustadz bukakan, tapi tonton dulu videonya. Videonya ditonton dulu ya. Nah, videonya adalah sebentar. Nah, ini videonya. Ya, ditonton dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Petani Online akan menyajikan sebuah informasi tentang proses tanaman padi ini menjadi beras. Jadi beras yang setiap hari kita makan. Mungkin bagi para petani yang tinggal di daerah ataupun para petani padi sendiri sudah terbiasa ya. Namun bagi siapa saja atau bagi yang belum tahu informasinya seperti apa, ini dengan video ini bisa memberikan gambaran. Seperti inilah proses beras itu, beras yang kita makan setiap hari itu seperti ini. Jadi dari tanaman padi yang oleh para petani itu ditanam di sawah selama kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan ditanam di sawah. Itu pas menguning atau pas waktunya panen, kemudian dipanen. Waktunya panen dipanen. Betul ya. Nah, dalam proses pemanenannya saat ini atau kondisi sekarang itu ada beberapa cara ya. Dengan cara manual, yaitu seperti biasa dengan diarit, dengan arit seperti ini, dipotong. Kemudian ada yang juga sudah dengan cara mesin combine seperti ini. Nah, kalau yang masih manual ini setelah diarit untuk mendapatkan gabahnya. Jadi sebelum jadi beras itu gabah ya, biji-biji yang masih menempel pada batang-batang padi ini, itu untuk memisahkannya ada dengan cara digebot. Digebot itu istilah di sini ya, istilah di Indramayu. Jadi mematahkan ya, seperti inilah pokoknya proses ngebut itu. Memisahkan bulir-bulir padi dengan tanamannya. Ada juga dengan cara digerabag. Digerabag itu dengan mesin seperti ini. Ini digerabag namanya. Ini dengan mesin, kemudian batang padi yang ada bulir-bulirnya itu dimasukkan ke dalam alat ini atau mesin ini. Mesin gerabagan namanya. Kalau di sini disebutnya mesin gerabagan. Untuk memisahkan antara jerami dengan bulir-bulir padi. Akan dihasilkan gabah, disebutnya gabah di sini. Ada yang dengan cara modern, yang saat ini sudah mulai modern, yaitu dengan mesin combine seperti ini. Jadi sudah yang motong juga mesin ya, gitu seperti ini. Jadi nanti padi itu sudah otomatis dimasukkan ke dalam karung. Jadi prosesnya itu secara otomatis dari mulai memotong, kemudian memisahkan bulir padi dengan batangnya, itu otomatis masuk dalam mesin, dipotong, kemudian diproses, dipisahkan, dan otomatis masuk ke dalam kantong karung ya, seperti ini. Tinggal angkut saja. Kemudian setelah padi atau gabah ini sudah dipisahkan dengan jeraminya, itu diangkut oleh petani ke dalam tempat penjemuran. Nah, ini proses penjemurannya seperti ini. Bervariasi, setiap petani masing-masing dalam proses penjemurannya beda-beda. Maksudnya ada yang dengan yang sudah memiliki tempat penjemuran itu seperti ini, seperti lapangan gitu. Atau juga ada yang dengan namanya gelaran di sini, namanya gelaran. Jadi dijemur di atas gelaran-gelaran gitu. Alas-alas kayak
netral seperti itu di atas. Itu dijemur kurang lebihnya selama 2-3 hari, tergantung kondisi panas. Kalau musim kemarau, musim panas seperti ini 2 hari itu sudah cukup, sudah padi atau gabah-gabah ini sudah cukup kering, artinya sudah siap untuk digiling menjadi beras. Tapi kalau musim penghujan itu biasanya bisa lebih dari 3 hari, bahkan bisa nyampe 5 hari, karena biasanya terkena hujan. Kalau hujan sudah mau kering, hujanan lagi, atau pas mendung sama panen nggak panas-panas gitu. Nah, setelah kering gabah-gabah ini kemudian diangkut. Petani ada yang disimpan untuk waktu yang lama, bisa untuk kebutuhan makan sehari-hari para petani ini. Kalau misalkan butuh untuk makan, kemudian diselip di proses penggilingan padi, selip 1 karung untuk kebutuhan makan tiap hari, seperti ini. Ada juga yang berlebih, artinya memiliki sawah yang luas, maka padi-padi ini dijual ke pembeli atau tengkulak ya. Di sini ada istilahnya tengkulak yang membeli padi-padi pada para petani. Baik, selanjutnya setelah gabah tadi kering, proses padi menjadi beras ini kemudian masuk ke dalam heler atau mesin penggilingan padi. Nah, seperti ini. Jadi gabah-gabah yang dalam karung ini diproses di mesin penggilingan padi atau di sini disebutnya heler. Ini di kampung kami biasanya ada jasa menggiling gabah menjadi beras. Itu ada 2 mesin ya. Heler ini hanya untuk memenuhi kebutuhan warga yang ingin menggiling gabah 1 karung atau 2 karung untuk kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan mungkin heler atau mesin penggilingan padi yang lebih besar, itu untuk kebutuhan industri atau untuk biasanya kebutuhan bisnis ya, untuk dijual lagi ke Jakarta atau ke para pedagang-pedagang beras di beberapa kota gitu. Nah, kalau ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat petani. Proses penggilingan ini ada 2, maksudnya mesinnya ada 2. Dari memisahkan bulir padi yang kasar, ini, kemudian dia akan mengeluarkan yang namanya sekam padi. Ini sekam padinya seperti ini. Nah, ini yang nantinya sekam padi ini bisa dimanfaatkan oleh banyak kebutuhan atau banyak macamnya, seperti misalnya untuk kemarin pembuatan batu bata, kemudian membakar bata, bisa untuk campuran tanaman sebagai media tanam, bahkan ada juga untuk campuran pembuatan ini briket dari sekam padi ada juga, terus diproses seperti itu. Nah, mesin penggilingan gabah yang kedua itu finishing atau gabah yang tadi yang sudah masih sisa kulit ari itu kemudian digiling ke mesin kedua. Ini finishing, menghasilkan beras yang siap untuk dikonsumsi. Nah, pada mesin kedua ini itu menghasilkan dedak ya. Ini ada dedak seperti ini. Dedak ini untuk kebutuhan pakan ternak, seperti untuk pakan sapi, binatang ternak piaraan, bebek, ayam, kemudian apalagi ya. Ya, pokoknya untuk kebutuhan campuran pakan ternak, bahkan untuk ikan juga katanya, campuran makanan binatang piaraan. Jadi dari dedak ini bisa dimanfaatkan banyak macam kebutuhan makhluk hidup yang lain. Bahkan untuk kebutuhan industri pembuatan pelet ya, yang namanya pelet itu kan ada campurannya dari sini. Dan konon katanya juga ada yang untuk makanan seperti biskuit itu dari dedak ini. Nah, dari mesin kedua ini mesin finishing. Nah, hasilnya seperti ini. Ini beras yang siap untuk dikonsumsi. Baik pemirsa, itu saja informasi dari petani online. Mudah-mudahan menjadi hasanah buat pemirsa semuanya. Ini proses gabah menjadi beras. Terima kasih buat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Nah, itu tadi videonya ya. Disimak baik-baik videonya. Tugasnya adalah sebentar ya. Nah, tugasnya adalah dibuka halaman 120. Buku paketnya halaman 120. Ntar Ustadz tunjukkan ya, saya tunjukkan buku paket halaman 120. Bentar. Halaman 120 sebentar. Nah, ini. Nah, nomor 1, tuliskan proses yang terjadi di sawah ketika petani menanam padi dan interaksi petani dengan lingkungan alam. Ya. Kemudian proses yang terjadi ketika petani memasarkan hasil panennya kepada siapa petani menjual padinya. Cirikan interaksi yang terjadi antara petani dengan lingkungan sosialnya. Dikira-kira saja ya, dipikirkan. Tadi kan hanya sebatas ya videonya, bisa lebih dari video itu. Kalian pikirkan ya. Kemudian proses yang menceritakan bagaimana beras di pasar bisa sampai ke rumah-rumah dan siap dimasak. Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, interaksi seperti apa saja yang terjadi dalam proses tersebut. Tambahkan informasi tentang perbedaan yang dijumpai oleh petani dalam kehidupan sehari-hari ketika ia menanam padi, memenuhi hasilnya dan menjualnya ke pasar. Lengkapi ceritamu dengan ilustrasi gambar yang mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Ya, tugasnya itu saja, hanya 3 ya, hanya 3. Videonya kalau tidak lengkap bisa kalian cari video lain di YouTube ya. Bisa kalian cari video lain di YouTube yang menceritakan tentang bagaimana proses petani itu menanam padi sampai padi itu menua, kemudian dipanen, kemudian dijemur, dijadikan beras, kemudian ada yang dijual, kemudian ada yang dimasak. Nah, lengkapi itu sesuai dengan petunjuk halaman 120. Kalau videonya kurang lengkap maka cari video yang lainnya yang lebih lengkap ya. Demikian ya dari Ustadz. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Jangan lupa di rumah rajin belajar, rajin mengaji, sholat 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kalau bisa berjamaah. Sholat duhanya jangan lupa ya, patuhi orang tua. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.